Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan presentasikan hasil diskusi kami tentang akuntansi pajak tangguhan. Perkenalkan, nama saya Septi Ajeng Junia Sabitri. Saya akan presentasikan tentang dasar hukum akuntansi pajak tangguhan. Dasar hukum yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali perubahan. Pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991. Kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994. Ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Dan dasar hukum yang kedua yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK Nomor 46 tentang akuntansi pajak tangguhan. Selanjutnya yaitu pengertian akuntansi pajak tangguhan. Akuntansi pajak tangguhan merupakan pencatatan transaksi perusahaan yang berkaitan dengan kewajiban pajak dapat ditunda sampai periode waktu yang diperbolehkan. Hal ini disebabkan karena perbedaan temporer atau beda waktu pengakuan penghasilan atau biaya antara akuntansi komersial dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penilaian dan pengakuan di dalam PSAK nomor 46 ini mengatur mengenai dasar pengenaan pajak dari aktiva maupun pasiva itu sendiri. DPP aktiva adalah jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal terhadap setiap manfaat ekonomi penghasilan kena pajak yang akan diterima perusahaan pada saat memulihkan nilai tercatat aktiva tersebut. Apabila manfaat ekonomi penghasilan tersebut tidak akan dikenakan pajak, maka DPP aktiva adalah sama dengan nilai tercatat aktiva. Contoh DPP aktiva: 1. Piutang bunga mempunyai nilai tercatat 100. Untuk tujuan fiskal, pendapatan bunga diakui dengan dasar kas. DPP piutang adalah nihil. 2. Piutang usaha mempunyai nilai tercatat 100. Pendapatan usaha terkait telah diakui dengan tujuan fiskal. DPP piutang adalah 100. 3. Pinjaman yang diberikan mempunyai nilai tercatat 100. Penerimaan kembali pinjaman tidak mempunyai konsekuensi pajak. DPP pinjaman yang diberikan adalah 100. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya masih Inananda Zalatunisa. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan DPP kewajiban. DPP kewajiban adalah nilai tercatat kewajiban dikurangi dengan jumlah yang dapat dikurangkan pada masa mendatang. Contoh DPP kewajiban yang pertama, nilai tercatat beban yang masih harus dibayar atau accrued expense 100. Biaya tersebut dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal dengan dasar kas. DPP-nya adalah 0. Yang kedua, nilai tercatat pendapatan bunga diterima di muka 100. Untuk tujuan fiskal, pendapatan bunga tersebut dikenakan pajak dengan dasar kas. DPP-nya adalah 0. Yang terakhir, nilai tercatat beban masih harus dibayar account expense 100. Untuk tujuan fiskal, biaya tersebut telah dikurangkan. DPP-nya adalah 100. Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan. Aktiva pajak tangguhan timbul karena perbedaan temporer yang dapat dikurangi sehingga kemungkinan dapat mengurangi peningkatan pajak yang di masa yang akan datang. Sedangkan kewajiban pajak tangguhan timbul karena beda temporer kena pajak, artinya kemungkinan dapat menambah jumlah pajak di masa yang akan datang. Pencatatan jurnal untuk penyatat timbulnya aset pajak tangguhan adalah aktiva pajak tangguhan sebelah kolom debit dan pajak penghasilan tangguhan sebelah kolom kredit. Jurnal untuk mencatat munculnya kewajiban pajak tangguhan adalah pajak penghasilan tangguhan kolom debit dan kewajiban pajak tangguhan kolom kredit. Contoh soal PTA selama 3 tahun berturut-turut diperoleh gambaran sebagai berikut. Di tahun 2008 mendapat laba rugi komersil sebesar 20.000, dari 2009 mendapatkan 5.000, dan di 2020 mendapatkan 15.000. Pada tahun 2008 kompetensi kerugian mendapatkan 20.000 dan di tahun 2020 mendapatkan 25.000. Laba rugi di tahun 2008 mendapatkan 20.000, di tahun 2009 mendapatkan
25.000 dan di tahun 2020 mendapatkan 10.000. Jika diasumsikan tarif pajak untuk ketiga tahun adalah 28%, maka besarnya pajak tangguhan per tahun adalah pajak tangguhan tahun 2008 sebesar 20.000 dikali 28% sama dengan 5,600 rupiah. Jika tahun sebelumnya dianggap tidak ada kerugian, maka jurnal untuk mencatatnya adalah debit diaktiva pajak tangguhan sebesar 5,600, kredit di pajak penghasilan tangguhan sebesar 5.600. Pajak tangguhan tahun 2009 sama dengan 25.000 dikali 28% sama dengan 7.000. Karena tahun sebelumnya telah dicatat aktiva pajak tangguhan sebesar 5.600, maka jurnal untuk mencatat aktiva pajak tangguhan tahun ini sebesar 1.400. Buka kurung 7.000 dikurangi 5.600 sama adalah debit di aktiva pajak tangguhan sebesar 1.400 dan kredit di pajak penghasilan tangguhan sebesar 1.400. Pajak tangguhan tahun 2020 sama dengan 10.000 dikali 28% sama dengan 2.800. Karena tahun sebelumnya telah dicatat aktiva pajak tangguhan sebesar 5.600.000, sedangkan tahun ini aktiva pajak tangguhan tahun ini sebesar 2.800.000, maka tahun ini dicatat kewajiban pajak tangguhan sebesar 4.200.000. Maka jurnalnya mencatatnya adalah pajak penghasilan tangguhan pada debit dan kewajiban pada tangguhan pada kredit. Pada tahun 2021 nanti ketika saldo aktiva pajak tangguhan sebesar 2.800.000 akan dikompensasikan dengan laba sekarang, maka jurnalnya adalah pajak penghasilan tangguhan pada kewajiban pajak tangguhan. Dari ayat jurnal di atas dapat diketahui bahwa saldo aset pajak tangguhan di neraca per 31 Desember sudah menjadi nol seiring dengan habisnya kompensasi saldo rugi fiskal pada tahun 2016. Slide selanjutnya yaitu proses timbulnya pajak. Pajak tangguhan timbul akibat adanya perbedaan antara standar akuntansi dan undang-undang. Undang-undang pajak mengenai pengakuan nilai pajak penghasilan perusahaan kemungkinan ada dua, yaitu jika PPh menurut standar akuntansi lebih besar dibandingkan dengan undang-undang. Yang kedua, jika PPh menurut standar akuntansi lebih kecil dibandingkan dengan undang pajak. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah dan perbuatan yang tidak disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.